Waloni itu orang munafik, bahkan perusak agama. Brengsek itu Waloni. Waloni itu masuk Islam. Itu harusnya mempelajari ini. Belajar dulu dari nol. Jadi jangan seenaknya sendiri. Yahya Waloni bagi saya pribadi itu pengkhianat. Jadi masuk dalam Islam bukan tujuan belajar, bukan tujuan takarub, bukan tujuan ibadah, tapi pinjam senjata itu untuk menghantam agamanya yang dulu. Berarti dia belum pindah. Kalau memang Waloni itu ingin membenarkan bahwa Kristen itu salah dalam berbagai sisi, harusnya Anda tetap di Kristen walaupun akidah Anda Islam dan Anda itu orang Islam. Islam tapi yang terjun ke Kristen. Kemudian dalam Kristen itu diajak forum musyawarah. Jangan menggunakan agama lain. Anda enggak gentleman. Seumpama seperti saya begini. Saya berbicara. Saya itu atas dasar santri. Waktu dulu, zamannya, maaf ini, Tegalrejo, Gus Dur, Pak Masdur Rahman itu ngomong begini. Semua harus alumni Tegalrejo harus mendukung Golkar. Kiai-kiai bawah itu saya marahin. Memang benar sami'na wa atokna, madep mantep nang guru, menghadap kepada guru, mengikuti jejak guru. Tapi yang diikuti guru itu apanya? Apa omongannya? Apalagi babnya beda, babagan itu politik dunia yang belum tentu benar. Saya sampai ngomong sama rekan-rekan santri, yang kita belajar sama kiai adalah kitab. Jangan ikuti bahasa kiai yang keluar dari kitab. Kita lihat dalam kitabnya. Jangan ngomong Golkar. Kamu sudah Islam ngapain Golkar? Kalau dia kiai memerintahkan ikut Golkar, karena mungkin ada lead of fitnah untuk nolak fitnah karena diminta kebetulan di depan orang Golkar. Masalahnya Pak ulama indah sobil jadid, yang namanya ulama itu bisa menempat di mana-mana. Saat bagaimana, yang penting bagaimana tidak menimbulkan pertikaian atau perbedaan. Itu konsep ulama sangat jauh sekali. Ini jelas, kalau Waloni itu memang nggak benar. Orang yang menjual ayatnya. Jadi Waloni masuk Islam, dia itu karena melihat Islam itu dagangannya banyak dan laris. Jadi dia menjual ayatnya Allah. Kalau dia orang iman dan orang masuk Islam dan memiliki keimanan, berarti wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Waloni orang yang bisa memisahkan benar dan salah. Lebih banyak kunjungan kepada kiai-kiai, lebih ta'aruf, lebih takdim, lebih apa saja. Lebih menghormati kepada orang-orang sesepuh-sesepuh Islam itu sendiri. Kalau ngomong juz 2, saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Kullillahil masriqu wal maghrib 'alaiha. Berarti Yahya Waloni itu orang yang tidak tahu arah sama sekali. Menurut saya Yahya Waloni yang sudah diberikan gelar ustadz yang sangat mahal, sedangkan saya sendiri belum punya gelar ustadz, saya gelarnya wong deso. Yahya Waloni itu sudah melonjak itu. Orang yang tidak tahu arah itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina, tempat sujud menghadap kepada Allah, dia itu masih bingung kenapa pindah-pindah gitu. Padahal kalau orang yang iman tahu, kullillahil masriku wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim. Kullillahil masriku wal maghrib. Semua arah itu milik Allah. Kemana kita menghadap asal keimanan kita betul-betul. Yahdi pakai ya. Yahdi sungguh benar. Siapa saja orang yang iman betul-betul punya harapan dan tujuan taqarruban illallah, mendekat kepada Allah. Man utai sapa bae wong yasaus yang harapkan menjadi orang terdekat dengan Allah. Ala siratim mustaqim itu. Diijabah. Ini sudah kelihatan endingnya. Masa orang Islam yang sudah Islam, yang dari nenek moyangnya Islam, digoblokin sama Yahya Waloni dan ustadz-ustadz yang sifatnya keras, yang memelintir-melintir, itu sudah kelihatan. Jadi ayolah rekan-rekan santri, bangsa Indonesia, orang Islam itu sendiri, jangan mudah lah
terkejut dengan orang-orang yang ngajinya kayak gitu, kayak Yahya Waloni dan lain sebagainya. Masalahnya apa? Kelihatan juz 1 nggak usah sampai 1 juz, itu 2 lembar 3 lembar. Kalau mau betul-betul pelan-pelan belajar itu sudah kelihatan. Orang pekok Yahya Waloni itu pekok, paham nggak bahasa pekok? Yahya Waloni itu ustadz pekok, pepek orang mokok. Jadi dari Kristen nggak punya modal, nggak mokok, cuma nempel-nempel dengan dalil-dalil itu sendiri, hanya mencari kehidupannya sendiri, tidak memikirkan rakyat. Perbedaan itu disebabkan apa itu tidak dicari, hanya menggunakan munafik yang menghancurkan Islam adalah Islam ini. Bangsat, elu yang menghancurkan agama saya. Hei Waloni, punya otak dong. Kalau memang Anda tidak suka dengan Kristen, datang. Bukankah itu kampung kamu orang Kristen? Masa orang Indonesia sudah di Amerika baru berapa tahun pulang ke Indonesia bingung? Weh, pulang dulu ke Kristen. Yang namanya jihad, Waloni. Banyak itu ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu apa itu banyak. Kamu berarti orang goblok, Waloni. Kalau Ustadz Somad atau Ustadz lain mendukung Waloni, itu trowal namanya. Gitu loh. Orang Indonesia, rekan santri, umat Islam, jangan mudah lah terprovokasi kemudian Anda ngomong Allahu Akbar, mari kita perjuangkan Islam. Apa itu? Pemerintahan itu rezim dolim. Apa? Enggak, yang rezim itu zamannya Soeharto. Jelas. Kiai ngaji, santri yang ngaji di musola sampai ngajian mingguan di desa-desa itu diinteli, paham nggak? Belum tahu. Ustadz Somad juga anak kemarin sore, Gus Nur juga anak kemarin sore. Terus terang, yakin Ustadz Somad itu tahu. Ustadz Somad itu banyak kekurangan. Jangan ngomong LC S2. Sistem belajar di luar saya orang juga dari luar. Tapi saya nggak ngomong dari saya ini, nggak perlu ngomong lah. Kita itu orang Indonesia. Tahu Ustadz Somad itu cuma menggarisbawahi buku semua, dirujuk-rujukan, itu sama aja anak sekolah SMA itu garis bawahi. Ini seumpama transportasi, fungsi transportasi, ekonomi mengandalkan transportasi ini begini. Itu sama saja dengan anak sekolah. Inilah kekurangan rekan-rekan Islam mengkaji ayat-ayat itu sendiri. Jadi mudah dibohongi, dibakar seperti bara api, seperti kayu yang kering mudah terbakar seperti hutan di Riau. Hingga menimbulkan asap gelap. Islam digelapkan oleh api Islam itu sendiri. Gitu Waloni kalau ngomong yang kena. Kamu itu kalau nggak bisa ngaji ngomong aja, nggak bisa ngaji kan enak. Kalau mau masuk termasuk aja Kristen. Dulu jelaskan, tantang dulu orang-orang Kristen, kamu kembali dulu kehidupan dengan kehidupan Kristen, tunjukkan, baru aturkan bahwa agama itu harus mengikuti juga undang-undang. Maka kita libatkan pemerintah bagaimana penyelesaiannya. Walau ini tolol kok, nggak bisa apa-apa. Dalam segi strategi apa nggak bisa. Dia itu cuma pemotong-potong, sama aja. Ibaratnya orang jualan daging ayam, dipotong-potong, diecer. Yang butuh kakinya dikasih kakinya, yang butuh kepalanya dikasih kepalanya. Kalau yang butuh daging dada dijual mahal, karena kita biar untung besar. Waloni, orang pekok dipercaya jadi ustadz. Ustadz pekok. Mama Dedek membaca juga enggak tertib. Mama Dedek itu juga motong-motong. Mama Dedek yakin saya lihat secara gaib belum hafal Quran. Belum ngaji hadis yang jelas. Umpamanya tafsir jalannya enggak tahu. Mama Dedek dari nol enggak tahu. Fahul Wahab, hubungan antara hadis dengan fikih itu Mama Dedek enggak tahu. Banyak itu ustadz-ustadz tolol itu. Maaf ya, saya adalah santri yang paling tidak terima. Kami tidak politik, kami tidak membeda-bedakan. Tapi karena beda, saya ngomong. Agama tidak membeda-bedakan, karena beda, maka diomong. Oke teman-teman, subscribe, share, bagikan ya. Dukung saya terus, tolong. Saya mohon maaf kalau kalau benar memang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.